berkas ini disebutkan tanggal 4 itu penggunaan dokumen, dan di BAP disebutkan Anda sendiri yang melapor tanggal 6 Juli, ya, 6 Juli 2016. Benar itu? Di sini ini LPD berkas perkara tanggal 6 Juli Anda melaporkan, jadi bukan karyawan saudara yang melaporkan. Benar kan? Ya, saya benar nggak? Saya harus tanya karena di sini tidak disebutkan karyawan Anda yang melapor dulu, karena kalau karyawan Anda yang melapor harus ada laporan. Ada nggak laporan dari karyawan saudara? Duduknya sopan. Ini persidangan. Ya. Pertanyaannya adalah ada nggak? Saya tidak bentak. Saya bertanya. Oke, pertanyaan saya. Oke, saya sebut. Ada nggak laporan polisi dari karyawan saudara? Ya. Namanya siapa? Ya. Ya. Nama karyawan itu siapa? Yang melapor, yang pergi ke sana juga siapa? Nama karyawan. Anda disumpah loh, ya. 9 tahun ancamannya. Saya tidak ngancam, memang itu hak. Pertanyaan saya adalah siapa nama karyawan itu? Saya kan tanya nih, dengan sopan saya tanya, siapa nama karyawan? Siapa namanya? Siapa? Oke, terima kasih Bambang. Pertanyaan saya juga kebiasaan begitu, tapi memang kami tidak bisa ranjang dalam arti hukum ya. Secara fisik ada, tapi secara hukum tidak bisa. Masih suami istri begitu di rumah yang sama. Jadi apakah Anda masih di rumah yang sama sampai kemudian dia apa tadi tidak? Tidak ada kita. Oke, sampai kemudian Oktober masih satu rumah, masih satu anak sama dia. Oh, ada di mana? Pertanyaan saya, sampai Cincin meninggalkan rumah. Tadi ini saya bingung. Anda ini tanya urusan panjang, urusan dagang, urusan terus minta ini, minta itu. Ini sebetulnya ini sidang hubungan dagang atau sidang kapan bikin pegawai ini keluar dari rumah? sering. Oke, saudara saksi, kenapa saya tanya tadi hubungan baik? Karena jaksa mau memaksakan pasal 36 kalau bisa ranjak seolah-olah pasal itu berlaku. Jadi saya itu tidak bodoh bertanya. Jadi mau saya tanya adalah kayak saya ini banyak orang pasangan masih satu rumah tapi kadang-kadang bisa tempat tidur dalam arti kebiasaan. Jadi pertanyaan saya, apakah Anda memang satu rumah tetap dengan TV sampai timbul perselisihan ini, dan kemudian yang kedua kapan secara selamanya tidak ada perselisih TV ini keluar rumah, tidak balik lagi? Pertanyaan saya ulang lagi, apakah Anda satu rumah dengan TV ini? Apakah Anda tinggal satu rumah dengan cincin ini sampai kemudian dia pergi selamanya sampai sekarang Anda pisah rumah? Kapan dia meninggalkan rumah? Kapan? Sering. Kapan? Hah? 8 bulan bagaimana? Sering. Kapan Anda melihat dia meninggalkan rumah selamanya tidak balik lagi? Kemana Anda?
Bulan berapa, tanggal berapa? Tidak tahu. Oke, Anda berhak bilang nggak ingat. Pertanyaan kedua, ya. Di dalam berbagai, sebelum kami ke substansi, di dalam berbagai media online, seminggu ini beredar berita bahwa Tintin ini menyogok majelis hakim 500 juta, 600 juta agar tahanan kota. Dan kemudian berita online ini disebarkan oleh kuasa hukum saudara. Oke. Itu satu. Yang kedua, akan saya tanya nanti. Yang kedua, tadi juga dibuat banyak benar spanduk yang menuliskan bahwa ada sumbangan 600 juta oleh majelis hakim. Pertanyaan saya, agar tahanan kota, itu siapa yang membiayai itu semua? Karena ini sangat perlu ini untuk reputasi klien kami dalam kasus ini. Karena klien kami dulu di luar tadi, spanduk banyak benar. Tapi kalau nggak mau jawab, nggak apa-apa. Kami hanya sekedar bertanya. Anda berhak untuk tidak menjawab. Oke. Karena gini, Ya. ini pertanyaannya akan apa ya? Kalau itu, Karena memang begitulah ini bertanya. Ya. Anda baca online, artinya Anda tidak online-nya. Anda baca spanduk, Anda tanya saya. Saudara saksi, tidak mungkin ada spanduk di sana tanpa ada yang membayari. Itu semua logika umum. Oke. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Anda mengatakan mau tahu keuangan perusahaan, yaitu properti dan ruko-ruko dan empire. Ini ada data. Anda jawab bahwa uang itu semua ternyata hampir semuanya masuk ke rekening saudara. Silakan tahun ke depan kami akan tunjukkan dulu. Mohon izin majelis. Itu ada daftar rekening dan juga daftar rekening atas nama pribadi saudara. Mohon izin majelis dijawab oleh saksi ini. Ini dulu daftarnya. Pertanyaannya apakah itu benar rekening saudara, nomor-nomornya? Ya saudara, silakan ke depan. Enggak, pertanyaan kami adalah apakah itu rekening saudara atas nama saudara? Oke, kalau gitu saya tunjukkan sekarang. Coba, lihat, buat betul. Semua rekening saudara yang direkap di situ, itu atas nama siapa? Coba. Sudah itu. Nanti kami mohon dicatat. Dia bilang nggak ada, akan kita lapor mulai keterangan palsu. Coba tanya. Sebaliknya juga bisa. Ya. Coba kasih saudara saksi itu rekening palsu semuanya. Tidak kamu saya sudah pernah lihat. Coba. Satu-satu nanya Pak. Kami bertanya, itu rekening saudara. Ini arogan. Ini yang punya pengadilan. Kalau 30 tahun Itu benar. Di situ disebutkan semua rekening itu nomor-nomornya dan namanya pun, nama kop surat banknya dan nama saudara. Nama saudara Gunawan kan? Ada di situ. Itu rekening saudara bukan? Nggak tahu. atau gini aja, biasanya dia udah lupa. Karena dulu. 919 bulan miliar tidak tahu. Sekarang saya kasih tahu. Ya. Nomor rekening itu 9 atau 10 angka. Saya sudah ngikat satu-satu. Oke, kalau begini saya tanya. Nah, Oke. Ada berapa? Apakah banyak uang dari perusahaan, dari penjualan ruko, dari penjualan ballroom masuk ke rekening pribadi saudara? Jadi saking kita ingati sombong banget di orang. Apakah ada dan bukan ada? Menurut data ini semua
396 miliar uang dari PT Belauran, uang dari PT Dita, dan uang dari berbagai perusahaan itu masuknya ke rekening saudara. Benar atau tidak? Pertanyaan kami dulu. Jawab dulu pertanyaan kami. Apa? Untuk majelis merendahkan. Jawab dulu. Jawab dulu pertanyaan. Ini majelis harus dihormati. Bingung. Oke. Pertanyaan kami, tolong dijawab yang pasti. Karena Anda kan tadi mengaudit laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan? Semua uang itu di rekening saudara. Pertanyaan kami sekali lagi, segitu banyak itu rekening kami totalkan di sini ada 16 aja, 396 miliar, sekitar 19 juta masuk ke rekening saudara dan semua di sini lengkap nama saudara, lengkap nama lengkap bahkan mana tadi? Nanti masih banyak. Pertanyaan kami dulu, apakah seluruh rekening bank yang kami tunjukkan ke majelis hakim, yaitu ada 11 rekening bank BCA dengan nomor rekening itu, apakah itu rekening saudara? Ya. Apakah itu rekening saudara? Ya. Majelis hakim tolong diperhatikan. Iya kah atau lupa kah atau tidak? Bentar. Kalau gitu saya tunjukkan sini. Kalau gitu kami akan tunjukkan lagi lebih detail. Saudara, uang-uang itu masuk ke rekening. Betapa uang itu masuk ke rekening saudara, pasang itu bawa ke depan. Atau begini, ya, ini kan dalam laporan. Ya. Pertanyaan kami adalah karena LAP itu kaitannya dengan laporan audit. Bagaimana laporan audit bagian yang menguasai keuangan? Jadi kami mau kami dalilkan apa yang dikatakan oleh Daksa tadi. Karena inti laporan ini kan karena laporan audit keuangan. Sementara uang dia semua. Bagaimana dia bisa audit? Jadi, pertanyaan kami adalah ini ada transaksi pendudukan lupa ke depan. Ya. Itu uang-uang masuk ke rekening saudara. Bukan hanya nomor rekening, tanggalnya semua ada, dan kemudian begitu uang masuk ada bukan deposito atas nama saudara. Coba dijawab, itu ke saudara atau tidak? Coba. Jadi tunjukkan dulu. Saya kan dia pas sangat sombong. Iya. Iya. Uang masuk ini bukan deposito atas nama dia. Masuk ke rekening saya itu ya enak dong. Begitu pinjam dari bank, yang begitu pinjam dari bank, ya, langsung deposito atas nama saudara. Apakah ini benar? Coba. Ini pinjaman dari bank, langsung deposito atas nama ini Gunawan. Apa ini benar? Bagaimana? Begitu ada pinjaman dari bank BCA, langsung deposito atas nama saudara. Apa ini benar? Anda boleh lihat. Nanti sekitar itu. Nah, jawab pertanyaan ini. Begitu uang masuk BCA, ini pinjam dong. Pinjaman pun Anda masuk ke rekening saudara. 12 miliar. Ya. Iya, siapa?
itu seluruh uang itu hasil usaha itu memang selama ini masuk ke rekening pribadi. Sehingga pertanyaan pertama kami dengan lembut kami tanya, saudara Gunawan, apakah 396 miliar yang ada di 11 bank yang ada di Dewan Majelis Hakim itu uang masuk ke rekening saudara atas nama saudara bukan? Hanya itu saja. Ya. Saya jawab dan potong. Ya. Uang saya tinggal lihat, uang dimasukkan tanggal itu juga, detik itu juga dari Gunawan, dari Sulawesi. Apa yang tadi ada 1.700.000. Ya. Oke, kalau begitu sebelum Semua masuk dari Sulawesi. Ya. Setelah dari Sulawesi. Ya. Kemana-mana. Ya. Tidak pernah di. Kalau itu pertanyaan kami untuk berita acara. Jadi Anda mengakui itu yang bukti-bukti 11 rekening bank yang itu adalah benar nama saudara dan itu rekening saudara. Aku nggak tahu. Jadi saking terhormat kok begini parah. Oke. Nggak tahu ya? Kurang tahu. Oke. Kalau itu pertanyaan kami berikutnya. Justru ini yang saya mau pertanyakan. Kok bisa punya dokumen yang ini berarti terbukti kalau dokumen ini diambil dari perusahaan. Siapa yang ngasih? Dia dulu. Siapa yang berani? Oke. Pertanyaan berikutnya. Ada tindakan. Saudara, tolong diperingati hakim terhormat. Kan berarti benar. Tolong diperingati saudara. Saya akan ngomongnya kalau dulu. Ada waktunya. Saksi satu yang dialami, yang dikira, yang diketahui, sedangkan ditata yang kurang. Ya, saudara menjawab aja. Ya, kalau saudara nggak tahu, ngomong nggak tahu. Kalau saudara ngomong nggak ngerti, nggak ngerti, kan saudara. Ya, lupa. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda tadi bilang nggak ingat, tapi Anda mengatakan sudah disetting masuk ke rekening saudara. Pertanyaan saya adalah, apakah penandatangan di rekening yang 390 itu adalah nama saudara atau and/or dan atau Trisula? Karena kalau tidak ada atau Trisulawati tidak mungkin tindak tambahan tanda tangan. Siapa penandatangan di rekening bank yang ada di Dewan Majelis Hakim itu ada 11 rekening BCA dengan nomor-nomornya, ada Bank Mandiri, ada Bank Buana, BI dan Deposito. Pertanyaan kami tadi dengan lembut kami tanya, siapa penandatangan di rekening bank tersebut? Sebab Anda mengatakan tadi langsung masuk ke Sulawesi. Kalau memang hanya Anda menandatangan, berarti Anda yang menandatangani. Berarti Anda tahu pertanyaannya. Alah, mumet tuh. Kalau pertanyaan yang kurang jelas, ya pasti lagi. Siapa penandatangan di seluruh rekening bank itu? Di rekening atas nama saudara. Apa itu? Tolong hormati majelis hakim agar jawab dengan secara gentleman dan sopan. Siapa yang penandatangan? Jangan hormati majelis hakim. Anda hidup di negeri ini hormati majelis hakim. Ya. Benar, hormati majelis hakim. Jangan dari ke saya. Siapa penandatangan lucu di Anda semua yang semua adalah hasil usaha Anda suami istri ini. Ada deposito di sini, ya, yang saya mau tanya. Istri saudara ini meminjam uang dari Bank Resona, dan Anda langsung minta uang hasil dari itu dimasukkan ke dalam deposito. Ya. Ya, atas nama saudara. Ya. Yang pertama Resona 18 miliar dipinjam, langsung dimasukkan ke rekening saudara di bank BTN terima sebanyak 18. Berapa? Jadi 18 miliar. Bawa ke lagi. Pertanyaannya, apakah
mana 18 miliar di buku tabungan saudara adalah uang yang dipinjam oleh istri saudara dari bank Tresor. Coba tunjukkan. Benar enggak? Nggak tahu. Kalau begitu, apakah ada kemudian dari bank tabungan? Jadi Pak Direktur kami di bank PTN ada atas nama Gunawan di nomor rekening ini untuk berita acara dan kami lapor nanti. Tabungan 18 miliar dari Bank Tresor ada juga lainnya ya? Kalau ibu Anda nggak ingat, sekarang berikutnya dari Bank BCA, ya, ini Bank BCA. Istri Anda yang pahlawan itu meminjam uang dari Bank BCA berapa? 12,5 miliar. Ya ini ada buktinya. Dan langsung juga Anda minta dimasukkan ke rekening deposito atas nama saudara. Pertanyaan kami adalah, mau dibagi ke depan, ya, ini deposito semua atas nama saudara kok. Ya, yaitu ada 12,5 miliar, ya, yang adalah deposito atas nama saudara. Mau diterima diri agar saksi ini berkenan mau datang ke depan. Karena mungkin dia berusaha di sini, nggak mau ke depan. Ini deposito atas nama saudara. Apa Anda tahu atau tidak? Hah? Tidak tahu juga. 12 miliar harus deposito atas nama saudara, saudara tidak tahu. Oke, kalau gitu, saya tunjukkan lagi. Waktu pinjam uang dari Bank BTN berapa miliar? Oke, ini Bank BTN nanti akan bergerak ya, ada negara nih. Coba tunjukkan ke Bank BTN. Apakah Anda tidak tahu juga? Coba saudara yang minta laporan keuangan tapi tidak tahu semuanya, sekarang Bank BTN memberikan kredit 200 miliar. Pertanyaan benar nggak? Benar nggak? Ada tanda tangan dia. Tanya tanda tangan dia, masih berani nggak? Itu tanda tangan saudara? Ada. Tidak dua. Ya, aku nggak tanda tangan. Nanti hasilnya pada buktinya akan didalilkan. Dan seluruh banknya dari saksi nanti. Oke, pertanyaan kami adalah, apa benar ada pinjaman dari PT Pelauran berapa? 200 miliar di Bank BTN, sebagaimana Anda sebutkan juga di RUPS PT Pelauran. Tolong saudara jawab, tolong hormati pengadilan dan di bawah hukum di negeri ini. Ini negara Republik Indonesia, ya. Tolong, apakah benar Pak PT Pelauran meminjam uang 200 miliar dan perjanjian tadi adalah buktinya? Benar Pak? Betul. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tanah seharga 50 miliar di dan Bogor Jakarta, tanah hutan jati yang dibeli atas nama saudara? 54 miliar, ada atau tidak? Ada atau tidak? Saudara hormati negara ini. Tolong hormati negara ini. Apakah ada Anda beli tanah 50 apa lagi? Mungkin berada tapi saya ngomong. Tadi dia sudah memberikan alasan. Kalau ini awalnya sudah pakai datanya nggak dilaksanakan. Kemudian juga berbicara membuka bahwa ini loh, harus dilaksanakan karena memang ada kemana-mana, ada berjalan kemana-mana. Ini dia mau menunjukkan saja. Dan uang yang didudukkan itu adalah uang-uang ini, gitu. Uang dari uang pribadi. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah 200 miliar dari Bank BTN, ya. Kemudian masuk ke sini, ya.
Kemudian 50 miliar dari tabungan itu, dari pinjaman itu dipakai untuk beli tanah. Tapi Anda mengotok harus atas nama saudara, yaitu tanah, hutan jadi dan Mogot Jakarta. Apa itu benar? Atas nama saudara, sudah tanda tangan PBJD. Benar atau tidak? Saya nggak bisa jawab. Iya. Saya kalau begini ini namanya di propping. Saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Oke. Nggak jawab saya. Oke, kalau begitu saya mau Ini pertanyaannya di propping. Begini, kalau dia ngomong nggak ngerti. Lupa. Kalau begitu pertanyaan berikutnya, tolong tampil ke depan. Anda mau tanya apakah ini benar tanda tangan saudara? Nah, ini tanda tangan saudara. Benar nggak tanda tangan saudara? Jadi tadi kan majelis hakim didakwaan pun seolah-olah tidak dapat, terdakwa ini tidak dapat pertanggungjawaban keuangan. Ya, kami mau buktikan bahwa memang semua uang di dia. Pertanyaan kami adalah, apakah itu rekening atas nama di bawahnya? Tapi Anda minta juga berhak tanda tangan, makanya apa? Jadi ke rekeningnya dia tanda tangan N-OR di bank mana itu? Di bank BCA, apakah bank BCA? Nomor rekening bank BCA mana itu? Veteran. Apakah saudara itu atas nama Tini Sulawati? Ya, ada dua rekening, satu lagi. Ini atas nama rekening Sulawati, tapi Anda minta itu sebagai penanda tangan sehingga tanda tangannya dan atau. Apa itu benar? Apakah benar bahwa 54 miliar uang ini Anda keluarin sendiri, tanda tangan di situ untuk membeli tanah, tapi juga yaitu tanah di dan Bogor, bukan jadi dan Bogor, juga atas nama saudara. Apakah saudara ingat membeli tanah 54 miliar dari hasil usaha ini atas nama saudara? Majelis hakim tolong dikasih peringatan majelis hakim. Ini tidak menghormati ini semua. Nggak mungkin dia nggak tahu begitu banyak uang. Dia nggak tahu lupa. Nanti gimana? Ini pertanyaannya ini saya tadi sempat menyampaikan semuanya. Karena kalau pertanyaan di propping, namanya Gini. Pantatnya sapi, bagaimana saya jawabnya? Ini sapi ayamnya pakai kambing. Ini pertanyaannya dia. Mix. Oke, itu tanda tangan dia bukan? Nggak bisa loh. Ini pertanyaan Ya. tidak Ya. Apakah ada rekening itu ya? Apakah tanda negara? kata Nggak tahu. Alasannya Oke, kalau begitu, apakah saudara tahu membeli tanah di dan Mogot bukan jadi 54 miliar atas nama saudara, uangnya dari yang ditunjukkan majelis hakim tadi? Apakah saudara membeli tanah? Apakah saudara membeli tanah dari hasil pencairan uang ini tadi? Saksi, apakah saudara pernah membeli tanah bukan jadi di Jalan Mogot? Pernah kan? Pernah membeli tanah bukan jadi Jalan Mogot? Pernah. Kapan itu? Kapan? Lupa. Tahunnya? Lupa. Saudara membeli dengan uang apa? Uang siapa? Uang siapa? Uang perusahaan. Uang perusahaan yang diambil dari mana? Yang dipinjam dari mana? Atau ini Pak, ini perlu di jadi uang perusahaan saja? Oke, Pak. Pertanyaannya adalah tanah itu pembelinya siapa? Baik. Nah, kemudian tanah tersebut yang saudara beli di atas namakan siapa? Perusahaan kah? Atau pribadi saudara kah? Atau terdakwa? Perusahaan. Sekali lagi kami tanya majelis. Tolong silakan majelis Bapak. Perusahaan ada nama PT. Ikut. Perusahaan apa? Jadi apa? Tanah tersebut kalau saudara kan dibeli atas nama perusahaan. Apa nama perusahaan yang tertulis di dalam dokumen? Kan itu. Anda gampang saya. Saudara membeli, nah, ya kan? Pakai uang apa? Perusahaan. Nah, kemudian tanah
saudara pernah menghadap notaris budi di Jakarta atas tanah tersebut untuk menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan harganya sudah lunas 54 miliar. Jawab pertanyaan hormati majelis hakim. Dan Saya rasa pertanyaan ini ya, oke. Kalau begitu saya ingatkan dulu ini ke saudara. Kalau orang bayar 54 miliar dan berubah, apakah saudara pernah ke notaris Budi Widodo di Tangerang menandatangani pengikatan jual beli seharga 58 miliar dan sudah lunas, dan Anda tetap ngotot kepada istri harus atas nama Gunawan, tidak boleh atas nama istri. Benar atau tidak? Budi Widodo. Tidak apa? Nggak benar? Nggak tahu? Oke. Kalau begitu Anda tadi mengatakan baru kasih tanda jadi. Berapa Anda kasih tanda jadi? Berubah juga? Hah? Jadi saudara tidak ingat Anda tanda tangani pengikatan jual beli dan sudah bayar 58 miliar dan Anda sebagai pembeli adalah saudara. Ya, bukan PD. Tidak ingat juga? Tidak ingat. Oke, ini baru satu. Kalau begitu pertanyaan berikutnya adalah tanah di Tangerang. Ada berapa? 9.000 meter. Apakah saudara pernah membeli tanah di Tangerang pakai duit dari Sulawati? Seharga 26 miliar. Itu nanti kami jawab. Jangan sombong begitu di hadapan majelis. Lebih banyak, masih banyak orang kaya dari saudara. Jangan begitu dong. Jangan begitu dong. Aku juga kaya. Jam tangan miliaran. 1 M. 1 M. Ini jam tangan. Karena ada yang ngomong ya. Kami tunjukkan saya yang pinjam uang ke bank itu tidak Sulawati, bukan saudara tadi. Ya kan itu majelis yang dimaksud saudara tadi. Yang pinjam ke bank, oke saudara, saya tunjukkan di sana. Walaupun dia bilang tidak ada hati, ketawa melihat penderitaan di sini, mudah-mudahan tidak ada apa. Coba tunjukkan. Yang pinjam ke bank siapa itu? Ibu kamu atau dia? Atau ibu dari anak-anakku? Coba tunjukkan dia pinjam ke bank siapa? Coba dulu agar dia bingung melihat gimana moral mereka. Yang pinjam uang ke bank siapa? Di Sulawati atau ibu kamu? Coba yang pinjam ke bank siapa? Coba. Yang pinjam ke bank itu siapa? Pernah lihat? Oke. Anda tidak pernah lihat, tapi cairannya tadi berapa? 12,5 masuk ke rekening saudara. Jadi uang ini yang pinjam istri saudara masuk ke rekening saudara. Anda mengatakan juga tidak pinjam. Oke. Makanya kami tanya lagi nanti. Kemudian oke. Pertanyaan berikutnya adalah di dalam akte notaris nomor 28 Agustus 2014 pada saat istri saudara ini, ibu dari anak saudara ini, 3 orang anak ini meminjam uang ke bank BCA. Notaris mengatakan bahwa dibacakan di sini dalam melakukan tindakan hukum ini, Gunawan telah memberikan persetujuan tertulis di hadapan saya. Saudara baca lagi. Ini. Apa itu bahasa? Apa benar ada tidak pernah setujui? Dan tidak mungkin istri pinjam uang tanpa persetujuan suami. Silakan. Enggak, kalimatnya itu loh. Baca, tunjukkan. Tunjukkan di kalimat paling bawah. Enggak apa-apa bilang tidak tahu untuk acara. Untuk pinjam uang itu karena kami harus tanyakan selesai dulu majelis. Itu membuktikan bahwa laporan
dari rekening atas nama istri saudara. Apakah yang benar kedudukan itu? Tapi kanannya diminta atas nama saudara lagi. Tidak pernah boleh atas nama istri. Tahu ini kalau nggak tahu benar nggak tahu saja. Tahu. Tidak tahu juga. Oke. Kalau begitu apakah karena hasil 28 miliar ini ada sertifikat tanah 2 juta atas nama dia juga. Itu nama Gunawan. Kalau memang bukan nama Gunawan, nama Om Paris, saya berterima kasih. Itu kan sertifikat hasil dari uang dari rekening di Sulawesi 20 miliar. Nama Gunawan di situ. Ya boleh ya. Nah, itulah uang dari rekening istri saudara. Benar. Pertanyaan itu nama saudara bukan? Kalau udah sertifikat susah dibantah ya mas. Kalau itu kami yang kami diajukan semua sampai di majelis dan banyak sekali 400 miliar ya semua atas nama dia dan tidak ada manusia normal di dunia ini mengatakan lupa 600 miliar 400 miliar. Kalau gitu pertanyaan mengenai audit. Oke. Karena kita ke substansi persoalan. Anda mengatakan bahwa tidak pernah diaudit. Oke. Pertanyaan kami adalah ada berapa pinjaman bank selama Anda berbisnis dengan istri pahlawan properti ini? Ada berapa pinjaman bank? Masih ingat kan ada berapa bank pinjaman bank? Baik untuk PT Brauna, untuk PT Dikta maupun untuk atas nama pribadi. Masih ingat? Tidak ingat? Tapi Anda kan komisaris, suami juga. Kaitannya kalau kita tidak. Nah ingat juga. Kalau begitu, di sini ada, saya tunjukkan dulu, ada 18 daftar pinjaman, mau ditunjukkan dengan Pak. Yang semua dengan persetujuan dia. Semua kredit bank persetujuan dia. Apakah saudara ingat itu semua? Ada 18 kredit bank, 18 kali pinjaman. Ini ada juga. Saudara ingat nggak? Nah ingat juga. Pertanyaan saya berikutnya adalah ada kan komisaris? Apakah sebagai kalau sudah ada bank karena mau ngasih pinjaman sampai ini komisaris? Apakah saat majelis hakim memang agak sedikit membosankan, tapi karena ini kaitan dengan audit, kami akan tunjukkan ini semua pertanyaan kredit dan orang tidak. Gini. Ya. Dari kita tangan semua, tapi dia nggak tahu dan rangka audit ini. Nanti kan kita akan menghadirkan meringankan dan ada yang ada. Di sini kita baru itu kan. Tapi karena tanda tangan beliau, maka ditanya tanda tangan saudara atau bukan? Itu loh. Yang ngomong nggak tahu. Fotokopi kan yang bilang itu. Kalau begitu, siapa ketahuan saudara sebagai komisaris? Apakah ada bank mau minjam uang tanpa dilakukan audit? Apakah begitu banyak pinjaman bank saudara? Apakah ada bank meminjamkan uang kepada perusahaan tanpa dilakukan audit dulu terhadap perusahaan tersebut? Ada yang tanya tidak tahu. Karena siapa yang tahu saudara selama berusaha dengan istri ini? Mikir apa? Wajahnya ngecek.
pinjaman itu, adakah dokumen yang disyaratkan? Ambil contoh, ada dokumen mengenai audit perusahaan. Harusnya yang mengawali pembuatan angka ini siapa? Jadi Anda tidak pernah tahu ya? Kalau Anda tidak pernah tahu, kenapa tiba-tiba minta audit? Oke, saya tunjukkan lagi di sini audit dari PT Flower. Saya tunjukkan lagi dari akuntan. Enggak, salah satu contoh. Apa Anda tahu atau tidak? Atau silakan. Ini ada laporan keuangan PT Flower Jaya di tahun 13, ya kan? Dan 14. Kita akan jelaskan kehidupan negara. Ini semua dokumen korupsi. Jadi itu kelemahan tersebut. Dulu Mas. Ini kan bukti kan. Ini bukti bahwa dokumen dari perusahaan. Pertanyaan kami berikutnya adalah kaitan dengan laporan audit. Tidak seluruh bank sebelum mengaudit, sebelum memberikan kredit selalu minta diaudit. Saya kira itu pengetahuan umum. Anda setelah yang Anda masuk ke rekening saudara 400 miliar. Jadi Anda tidak tahu bahwa itu sebagian uang yang Anda terima di rekening saudara adalah pinjaman dari bank. Tahu atau tidak? Kalau tahu pasti kan bank tidak pasti tidak tujuan komisaris. Ada semua angkanya. Tahu atau tidak bahwa uang di rekening saudara itu adalah dari bank, dan bank sebelum memberikan itu pasti minta audit. Kita jangan itu kan juga balik lagi nanti kita. Lah, ya singkat aja. Nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu apa? Kalau itu pertanyaan berikutnya, cukup untuk ini. Sekarang untuk audit, ya. Yang bersisakan ini, oke. Mana auditnya? Yang suratnya mana? Suratnya mana? Oke, pada tanggal 7 Juni 2016 Anda mengirimkan surat sesudah istri saudara mau cerai, si orang yang mencari mau untuk saudara, Anda mengirimkan surat akan jadi tidak sisi kami sini Pak, jadi kami yang tanya. Inilah surat, gara-gara inilah dokumen dipindahkan. Ya, itu juga dulu. Apa ini? Apa benar tanggal 7 Juni 2016 minta keterangan saudara, minta dilakukan audit? Kata-kata saya tunjukkan ke majelis langsung ke siapa? Ini biar saya mengenai. Ya. Tapi ini ada surat. Ini kami minta semua laporan keuangan yang selama ini sampai Uangnya di saudara, gimana laporannya? yang dibawa di mobil-mobil ini yang saya minta. Ya kali. Oke. Sesuai perintah saudara. Ya. Apakah Anda tahu bahwa itulah alasan dipindahkan dokumen, kemudian ditunjuklah akuntan, ini tolong ditunjuklah dengan perjanjian akuntan menunjukkan. Maka akuntan itu meminta harus ada ruangan tersendiri agar bisa diaudit menunjukkan. jadikan itu yang mengingatkan saudara. Menunjukkan. Ya. Ya. Jadi ditunjuklah akuntan dan akuntan meminta harus di ruangan yang terlalu banyak dokumen. Saudara kenapa melihat surat ini? Ya. Dikatakan Lupa. Tak ingat. Ini selain ini adalah Kak, itu benar nggak ada atau tidak? selain ini ada Pertanyaan kami itu benar atau tidak? tidak pernah. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya. Sudah, ambil aja. Apakah tanggal 10 Juni 2016
2016 saudara pribadi ketemu dengan akuntan Marwadi dan 3 stafnya memberitahukan mau dilakukan audit investigasi dan dokumen semua itu harus ditaruh di satu ruangan di lobi gedung saudara tanggal 16 Juni. Akuntan Marwadi dan 3 staf akuntannya mendatangi saudara ketemu di lobi dan meminta memberitahukan bahwa seluruh dokumen perusahaan sesuai akan diaudit itu diperlukan ruangan tersendiri, makanya dipindahkan ke apartemen. Pernah ketemu atau tidak dengan akuntan? Nanti akuntannya ada jadi saksi juga. 10 Juni 2016. Iya benar. Oke. 10 Juni ya. 10 Juni. Belum ditanya 10 Juni. Apakah sesudah 10 Juni pernah? Atau dalam bulan Juni lah? Oke. Anda tidak boleh begitu. Ini pengadilan yang terhormat, jangan sombong begitu. Tanggal 10 tanggal berapa aja? Setelah 1 Juni atau bulan yang lainnya? Saya tanya kayak apa? Ya tahu, Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Anda tidak kenal Pak Kota, Anda tidak tahu di mana Pak Audit ya? Tidak tahu? Yakin? Ini ada di sumpah tadi loh. Oke. Benar tidak tahu mau dilakukan, tidak kenal Marwadi? Oke. Kalau begitu, tanggal 19 Juli 2016, Anda mengirimkan surat kepada Polres, ya, yang agar jangan melarang melakukan audit oleh Marwadi. Apa ini saudara-saudara? Anda mengatakan tidak kenal, Anda minta audit, tapi pasti audit. Anda mengatakan nggak boleh audit. Coba Anda tunjukkan ini surat-saudara ke Polres. Tapi pernah nggak kirim surat ke Polres? Oke, kalau begitu pernah nggak kirim surat ke Polrestabes Surabaya melarang akuntan Marwadi untuk mengaudit dokumen? Oke, kalau gitu pertanyaan berikutnya adalah menurut anggaran dasar PT Blauran, Anda tahu anggaran dasarnya? Diatur apa